Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arya Cayan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Cisco, yaitu Dynamic Routing IGRP. Nah, teman-teman sudah tahu kan bahwa static itu artinya manual dan dynamic artinya auto. Misalkan melakukan static routing dan jaringan kita berkembang, kita harus konfigurasi router lagi. Nah, untuk dynamic routing itu tidak usah. Jadi misalkan di sini kita sudah bikin konfigurasi, nanti jaringannya berkembang dan menambahkan satu router lagi. Nah, yang di setting itu hanya router yang baru, ditambahkan saja ya, teman-teman. Nah, yang lainnya itu otomatis akan terupdate sendiri. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar tentang dynamic routing. Ini kita akan membuat konsepnya untuk ini. Untuk belajar dynamic routing, kita tambahkan 2 buah router dan juga 2 buah PC. Ini kita sudah sambungkan menggunakan kabel otomatik ya teman-teman. Lalu kita coba konfigurasi pada PC 1. IP-nya itu adalah ini. Pada ini untuk PC ini kita kasih IP 192.168.10.2/24. Nah, untuk yang IP ini GIG0 ini kita kasih IP-nya 192.168.10.1/24. Lalu untuk PC 2 nya itu 192.168.2/24. Nah, untuk IG1 ini IP-nya 192.168.10.1/24. Pada router 1 ini IP-nya itu adalah 10.10.10.1/24. Nah, untuk yang router selanjutnya ini router 2 nya yaitu 10.10.10.2/24. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Langsung saja kita ke router 1. Lalu ke tab CLI, kemudian ini enable langsung aja kita masuk ke interface rank. GIG 0/0 sampai 1 ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita mau shutdown. Nah, ini sudah teman. Lalu kita nyalakan juga pada router 2. Interface rank GIG 0/0
Udah ya teman-teman, ini untuk kabelnya sudah nyala semua hijau. Lalu kita akan masuk ke konfigurasinya. Kita masuk ke interface, GIG 0. Ini kita exit dulu, lalu interface GIG 0/0 ini ya teman-teman. Selanjutnya IP add 10.10.10.2 dengan subnet flashnya 255.255.255.0. Gini ya teman-teman, IP lalu subnet mask. Kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface GIG 0/1. Kemudian IP add ya teman-teman. Kalau sudah, kita konfigurasi pada router 1 juga. Nih, kita masuk ke interface, lalu IP add 10.10.10.1. Hal subnet masknya 255.255.255.0. Oke, ntar lalu exit. Kemudian kita interface GIG 0/1 IP add-nya 192.168.20.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selesai ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi pada masing-masing PC-nya. Kita masukkan IP-nya ke desktop, lalu IP configuration, kemudian ininya 192.168.10.2. Subnet masknya udah. Oke, untuk gateway-nya ini sudah, lanjut ke PC 2, desktop, lalu IP configuration 192.168.20.2. lalu subnet masknya 255, gateway-nya sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman, ini sudah selesai untuk konfigurasinya. Sekarang kita coba komunikasi PC 1 ini dengan PC 2.
Untuk PC 1 dan PC 2 itu belum bisa berkomunikasi dengan PC 2 teman-teman, karena routing G00 itu belum tahu IP-nya. Langsung saja kita akan membahasnya. Konsep static routing dan dynamic routing. Nah, bahwasanya pada static routing kalian itu harus menuliskan IP root destination dan juga gateway-nya. Nah, teman-teman, kalau PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2 melalui static routing, konfigurasi IP root-nya adalah ini. Teman-teman, jika PC 1 dan PC 2 berkomunikasi, maka harus melalui IP-nya 192.168.20.1 dan juga standard password dan juga ini gateway-nya. Melalui gateway-nya juga. Untuk jalurnya, begitupun sebaliknya. Jika PC 2 ingin berkomunikasi dengan PC 1, maka akan melewati jalur ini dulu. Sekarang kita akan bahas tentang dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing ini kita menggunakan seperti connected network. Advanced connected network, apa itu? Karena advanced connected network itu adalah artinya misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, dia akan melakukan advanced connected network yang artinya router 1 ini melakukan yang namanya promosi. Misalkan kita masuk ke tabel routing, kita coba masukkan IP-nya. Sini 10.0/24. Nah, yaitu di GIG01 ini ada tabel routing pada router sebelumnya, teman-teman. Lalu kita coba lihat pada router 2. Yang ini adalah 10.10.10.10.0/24. Misalnya yaitu di GIG 0/0. Dan pada GIG 0/1 nya ini 192.168.20.0/24. Misalkan router 1 melakukan dynamic routing, ini melakukan advanced connected network, artinya router 1 ini melakukan promosi ke router 2 bahwa mempunyai IP yaitu 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Jika ingin routing dan ingin melewati router 1 saja, kemudian router 2 akan melihat detail routingnya bahwa 192.168.1 ini belum ada pada tabelnya. Kemudian secara otomatis yaitu ininya akan minta 192.168.0 dan gateway-nya yaitu 10.1. Nah, misalkan router 2 ini melakukan promosi, misalkan di router 2 ini melakukan dynamic routing, itu melakukan advanced connected network yang artinya router 2 memiliki promosi ke router 1 bahwa mempunyai IP 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Jika ingin routing itu akan melewati router 2 saja, nah kemudian router 1 ini akan melihat di tabel routing bahwa IP 192.168.20 ini belum ada di tabel routingnya. Nah, kemudian di sini router 2 menambahkan IP route secara otomatis. /24 nya gateway-nya itu 10.2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi dynamic routing. Nah, sebelum melakukan kita perlu mengetahui beberapa protokol yang ada. Yang pertama ada RIP. Kita perlu ketahui di sini ada beberapa protokol yang harus kita ketahui. Yang pertama ada RIP. Ini artinya not used. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang RIP. Yang
kedua itu ada AIGRP, yaitu antara Cisco dan juga router. Nah, AIGRP ini yaitu Cisco dengan router Cisco dan juga router Cisco ya teman-teman. Kita akan menggunakan AIGRP ya teman-teman. Yang ketiga itu ada OSPF. OSPF ini adalah Open Standard. Dan yang keempat ini adalah BGP. Ini hanya open juga tapi berbeda dengan OSPF. Nah, dan juga IGRP ya teman-teman. Nanti kita akan mempelajari OSPF dan BGP pada session berikutnya. Kita akan mencoba konfigurasi AIGRP. Langsung saja kita ke router 1. Kemudian kita ketikkan perintah router EIG, langsung di tab, lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini ada nomor 1 sampai dengan 65535. Nah, ini namanya ya, nomor system number. Nah, kita akan bahas pada session BGP ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bebas memilih angka dari 1 sampai 65535. Kita akan memilih angka 10 ya teman-teman. Kita enter. Nah, untuk automatic system number ini harus sama pada seluruh router ya teman-teman. Di router 1 dan router 2 juga itu harus sama 10. Kemudian setelah itu router 1 akan melakukan advertise atau promosi ke router yang lain. Kita ketikkan juga satu 168.10.0 ya teman-teman, dan di enter. Nah, selesai untuk konfigurasi dynamic routingnya teman-teman. Ini cukup simple, yaitu masuk ke router, ketik IGRP automatic system number, masukkan IP yang mau dipromosikan, dan juga setelah itu selesai. Kemudian kita akan konfigurasi pada router 2 ya teman-teman. Saja kita tambahkan networknya. sepuluh titik di sini. Setelah itu ini ya teman-teman, bisa dilihat dari show IP. Nah, ini sudah ada 192.168. Nah, protokol IP, dan ini juga sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan oke teman-teman, pada video kali ini kita juga akan belajar
dengan satu topologi 3 router. Nah, kita jabarkan di sini ya teman-teman. Untuk pada PC-nya, yaitu di sini memiliki IP 192.168.30.2/24. Kemudian untuk KIG ini 01-nya yaitu 192.168.30.1/24. Nah, untuk KIG ininya yaitu sini 20.1/24. Kemudian pada GIG 00-nya itu IP-nya yaitu 20.20.2/24. Nah, kita akan konfigurasi dinamik menggunakan XRP. Kita akan konfigurasi pada router 2 dan juga router 3 saja teman-teman. Dan router 1 ini tidak usah ya teman-teman, karena tidak ada tambahan network baru yang terhubung. Nah, kita akan setting IP konfigurasinya. Kita masuk ke router 2. Enable masuk ke interface KIG 0/2, lalu kita nyalakan dulu seperti biasa 01. Nah, setelah itu kita tambahkan IP address-nya. Address-nya 20.20.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke teman-teman, lalu enter. Kemudian kita ke router 3. Ini kok belum nyala. Enable conf, kemudian KIG interface dulu, interface KIG 0/0 sampai 1. Ini nggak bisa teman, kita masuk interface ring dulu, KIG 0/1 sampai 0/0 sampai 1. Kita enter, lalu di 0SH. Nah, kalau sudah kita tambahkan interface KIG 0/0 IP ADD. Salah nih. Address-nya kita masukkan 20 titik 2 dengan subnet masknya 25.
router, kemudian gitu kita masuk ke interface GIG 0 1 IP salah ini sama ya teman-teman, channel enter IP add tab, lalu kita tambahkan IP nya 192.168.30.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Ini enter ya. Nah, sudah selesai konfigurasinya. Kita kode di dalam router 3 ini sudah nyala ya teman-teman. Nah, konfigurasi dinamik router 3 ini kita langsung saja konfigurasi lagi, masuk lagi, lalu kita ketikkan perintah router IGRP 10, kemudian kita ketikkan lagi perintah network 20.20.20.2 enter, kemudian kita keluar ya teman-teman, exit, kita cek the show IP IGRP naik bar nah ini masih kita mana, kemudian teman-teman kalau kita memasukkan IP tersebut itu terhubung ke router 2, jadi itu sudah otomatis tanpa melakukan konfigurasi manual seperti yang statik. Nah, kita cek di router 2 ya teman-teman. The show IP root. Nah, ini 3 address ya teman-teman, yaitu 10 10 10 20. Nah, ini. Nah, di sini yang ini sudah banyak ya teman-teman. Kemudian kita coba cek pada router 1 untuk pembuktian. Nah, kita sudah cek ini sudah cek di router satunya, ini sudah terisi otomatis ya teman-teman. Kemudian untuk IP konfigurasi pada router 3 nya itu ini kita masuk ke PC 3, lalu kita isi IP nya 192.168.30.2, kemudian subnet masknya, kemudian gateway nya satu. Nah, sudah selesai teman-teman. Kemudian teman-teman kita sudah mencobanya dan sudah successful. Nah, pada video kali ini kita juga akan setup topologi VLAN, tambahkan 1 switch dan juga 2 PC ya teman-teman. Kita tambahkan dulu, ini kita percepat saja. Nah, oke teman-teman, ini sudah ya, ini sudah kita jabarkan. Untuk PC 3 ini kita
masuk ke IP-nya 192.168.40.2, dan untuk yang PC 4-nya IP-nya adalah 192.168.50.224. Langsung saja kita konfigurasi untuk router switch-nya. Kita masuk, kita enable, kemudian kita buat VLAN 40 dan juga 50 ya teman-teman. VLAN 40 dan juga VLAN 50. Oke, lalu di sini kita masuk ke interface FA0/2. Interface FA0/2. Lalu enter, switch port, mode access. Switch port, access, VLAN 40, exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/3. Enter, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 50. Kemudian exit. Kemudian kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk VLAN 40 dan 50-nya sudah ada di sini dan sudah aktif ya teman-teman. Untuk port-portnya itu sudah dimasukkan ke masing-masing VLAN-nya. Nah, kita lanjut konfigurasi pada router 3. Oh ya, ini kita terangkan dulu. Interface FA0/1, switch port, mode terang. Enter. Kemudian kita masuk ke router 3-nya. Kita masuk ke interface GIG, nol per 2, 0 shutdown, 0 shutdown. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita perlu untuk menambahkan IP-nya interface terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan buat interface GG40. IP-nya ya teman-teman, kita membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Nah, kita buat interface GG-nya dulu ya teman-teman. Interface G0/2. Kemudian encapsulation .1q 40
lalu IP ADD nya 192.168 titik 40 titik 40.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita exit. Lalu kita buat juga interface G50. Interface G0/2.50. Enter. Kemudian encapsulation.1K50, kemudian enter. Lalu IP ADD nya kita masukkan 192.168.50.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. kita enter. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian di sini sudah selesai. Langsung aja ini kita konfigurasikan IP gateway-nya pada PC. Kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita tulis 192.168.40.2. Kemudian subnet masknya, kemudian ini kita gateway-nya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini satu 192.168.50.2. Kemudian ini gateway-nya, ya Allah. Nah, oke teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba komunikasikan dan dari PC 4 ke PC 5. Ke 4 ini masih valid. Kita coba lagi. Kita coba konfigurasi dynamic routing pada switch dan juga router sama. Langsung saja ini kita konfigurasi dynamic routing pada switch dan juga router ya teman-teman. Kita setting dynamic routingnya pada router 3. Kita masuk ke IGRP 10. Router IG 10. Kemudian network 192.168.50.0. Kemudian network yang kedua 168.40. ini titik 40.0, kemudian enter. Nah, pada router ya teman-teman, ini kita akan menjadi jalurnya 30.30. Kita enter. Nah, di sini router yang terhubung ya teman-teman, ini ada ini sudah
ini sudah selesai. Kemudian untuk konfigurasi dinamik utama kita akan coba cek di show IP root. Nah, ya teman-teman, di sini kita kasih aja. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba komunikasi PC 4 ke PC. Komunikasikan ya. Jadi ini ke ini. Violet, kita coba. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 3 ini ke PC 5. Sebentar, ini kita kasih. Nah, sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 2 ke PC 4. Dan ini juga sudah successful. Dari PC 1 ke PC 5. Dan Violet. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Jadi pada video kali ini segitu doang ya teman-teman. Terima kasih. Jadi begitu untuk dynamic routing EGRP nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.